Jangan-jangan kita selama ini nuduh-nuduh orang lain yatim, jangan-jangan kita sendiri yang pendusta agama karena mentelantarkan yatim. Itu kata Quran, bukan kata saya. Coba, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi sebetulnya pendusta agama itu mereka yang tidak pernah mengundang yatimnya, tidak pernah menyertakan yatimnya. Makanya pertanyaannya, wa fi anfusikum, dan pada dirimu sendiri. Afala tubsirun, mengapa kamu tidak perhatikan? Dan kalau kita memperhatikan diri kita ini, lahir batinnya, kita akan jumpa dengan pemiliknya. Pertanyaan saya, apakah tangan kita sudah menyenangkan pemiliknya? Yuk, dari pagi ya sampai di sini, sudah berapa banyak orang yang disenangkan dengan tangan ini? Makanya kebahagiaan hanya tinggal ilusi. Karena kebahagiaan hanya akan bisa dilahirkan dari pikiran yang suci bersih. Paham ya? Sekali lagi, ingin bahagia? Gampang, sucikan aja pikiran. Itu. Karena sumber penderitaan itu adalah pikiran yang gelap, pikiran yang jahat. Makanya pikiran yang gelap, pikiran yang jahat sering disebut ego. Dan ego itu kalau digambarkan persis seperti luka yang menganga. Coba, kalau di tangan kita ada luka yang menganga, pasti kan akan selalu menghindar, takut tersentuh oleh orang lain. Sedikit aja luka yang menganga tersentuh, pasti akan sakit. Makanya orang yang gampang marah, gampang menyerang, gampang protes, tidak bisa menerima perbedaan, menganggap orang lain di luar dirinya berbahaya, padahal yang paling berbahaya adalah kebodohannya, kesempitan sudut pandangnya, cuman dia tidak pernah menyadari. Jadi kalau kita berbicara najis tidak najis, itu kaitkan dengan dampaknya. Mana sih yang lebih najis? Air liur anjing atau fitnahan yang keluar dari mulut manusia yang mengatakan dirinya lebih mulia daripada binatang, tetapi yang dikeluarkan dari mulutnya adalah produk dari pikiran jahatnya sendiri. Itu yang najis. Karena agama itu akal. Karena agama akal harus dicerna dengan akal. Nah, oleh karena itu, maka jaga pikiran kita supaya tetap suci. Jaga pikiran kita jangan sampai menyelinap ke dalam pikiran kita pikiran-pikiran jahat, karena itu akan menghasilkan kata-kata jahat dan itu akan menghasilkan tindakan jahat dan tidak bisa disangkal lagi di belakangnya bukan kebahagiaan tapi penderitaan. Pernah dengar ada orang masuk penjara karena mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh dan kemudian dianggap pencemaran nama baik? Pernah? Itu sudah cukup, itu jelas ya. Makanya hati-hati, hati-hati ya. Saya mengingatkan lebih dalam lagi, bukan hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan pikiranmu. Karena itu adalah sumber perkataan yang berbahaya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan ciri ahli surga itu sudah kelihatan dari apa? Dari apa yang dikatakannya. Bahkan di Quran surat Al-Waqiah dikatakan illa kilan salaman salama. Tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali ucapan yang damai dan mendamaikan. Bukan ucapan yang penuh dengan kebencian. Jelas ya? Teko tidak mengeluarkan kopi kalau isinya susu. Jadi apa yang keluar dari mulut teko, itulah yang ada di dalam teko. Jadi yang keluar dari sini, itu gambaran ada masalah sebetulnya di pikiran kita. Nah kalau pikiran gelap, pikiran jahat, itu berasal dari jiwa yang kotor. Itu sumber awalnya sebetulnya. Jadi kalau ditarik ke sana, itu sudah jelas. Ketika seseorang mengatakan kata-kata jahat, berarti pikirannya jahat, jelas. Itu pun belum selesai. Sumber utamanya adalah jiwanya kotor. Paham ya? Oke. Oleh karena itu, hari ini ya, saya akan berbicara tentang satu topik sederhana. Kenali dirimu, bukan sibuk menganalisa orang lain. Jangan buang-buang waktu dalam kehidupan ini. Tugas utama kita adalah mengenali diri kita seutuhnya, lahir batin. Tapi banyak yang lupa ya. Dia tidak kenal pada dirinya, malah justru menghabiskan banyak waktu menyibukkan diri hanya untuk menganalisis orang lain. Nih saya kasih tahu, merendahkan orang lain tidak akan menambah kemuliaan diri kita. Menyerang orang lain tidak akan meningkatkan derajat kita. Yang akan mengangkat kemuliaan kita, derajat kita, kalau kita bisa
menata diri dengan sebaik-baiknya. Makanya ajaran leluhur kita kan sederhana. Tata salira, itu yang pertama. Kalau sudah tata salira, baru tata nagara. Udah tata nagara, ada lebih tinggi lagi, namanya tata buana. Ikut berkontribusi membangun kedamaian dunia. Selesai sampai di situ, ada yang lebih indah lagi, namanya tata surya. Sudah nyampe di mana kita? Tata salira sudah selesai? Sudah tahu kalau tata salira kedua belum selesai? Gampang. Orang yang belum selesai tata saliranya, dia selalu berkonflik dengan orang lain. Karena konflik dengan pihak lain itu gambaran kalau dia masih berkonflik dengan dirinya sendiri. Ya, konflik dengan anak, konflik dengan pasangan, konflik dengan orang tua, konflik dengan mertua, konflik dengan tetangga. Nah, semua konflik-konflik itu gambaran bahwa kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Artinya tata saliranya belum beres. Nah, orang model kayak gini ya, belum selesai dengan tata saliranya, bisa berkontribusi pada tata negara? Boro-boro. Bisa berkontribusi pada tata buana? Apalagi? Bisa berkontribusi pada tata surya? Komo jauh panggang dari api. Ya. Yuk coba sekarang belajar. Kalau ingin merubah lingkungan, rubah diri kita. Rubah diri kita. Jangan merubah orang lain sementara kita sendiri tidak pernah berubah. Oleh karena itu, saya tegaskan, tugas utama kita dalam hidup ini adalah mengenali diri kita sendiri, bukan menganalisis orang lain. Stop ya membicarakan keburukan orang. Stop. Lebih bagus ke dalam. Nah, kira-kira itulah gambaran topik kajian kita hari ini. Semoga setelah hari ini setelah hari ini kita sadar kalau nunjuk itu lihat, nunjuk itu lebih banyak mana? Jari yang ke kita atau ke orang? Lihat tuh nunjuk. Ke orangnya 1, kesininya berapa? 4. Ini pelajaran yang luar biasa. Nih, yang nunjuk sayanya lebih banyak. Makanya orang yang tidak suka pada apa yang dilakukan orang, jangan-jangan dia masih melakukannya. Itu hukum dalam psikologi, ya. Oke. Nah, kita akan bahas kajian ini secara saintifik. Saya akan berikan contoh-contoh ilmiah. Kita juga akan coba memasukkan aspek-aspek sainsnya supaya semuanya bisa dimengerti. Karena sains itu adalah pemurnian pola pikir, kata Einstein. Jadi sains itu bukan ilmu yang tinggi. Apa saja dalam kehidupan sehari-hari dimurnikan dalam sebuah pola pikir. Pola itu kan ada polanya. Jadi pikiran kita nggak sembarangan, ada polanya. Jas saya ini nggak akan jadi kalau tidak ada pola. Kalau motongnya nggak pakai pola, jadi jas nggak? Jadi majun. Beli kain mahal-mahal, ceritanya mau bikin jas, tapi motongnya sembarangan, nggak pakai pola, nggak jadi jas, jadi majun. Betul kan? Iya. Itu pentingnya pola pikir. Jadi pikir itu harus berpola. Nah, ketika pikir kita berpola, itu namanya sains. Jadi sains itu adalah pikiran yang sudah berpola. Nah, sekarang saya mau nanya, pikiranmu sudah berpola belum? Jangan-jangan pikirannya tidak berpola. Nah, kalau tidak berpola, hasilnya bukan baju yang bagus, tapi berantakan. Jadi saya kasih tahu, siapapun yang hidupnya hari ini berantakan, tahu berantakan? Itu berasal dari pikiran yang tidak berpola. Tuh. Jadi tugas kita adalah mengenali diri sendiri, bukan menganalisis orang lain. Awas, jangan habiskan waktu untuk menyibukkan itu. Ya, itu pesannya dari kajian kita hari ini. Semoga keluar dari sini matanya langsung tertuju ke dalam, tidak keluar lagi ya. Jadi kalau anak nakal, jangan salahkan anak, lihat dirimu. Karena anak itu hanya mewarisi sifatmu. Bahkan tubuh anak kan tubuhmu. Masih perlu saya ceritakan? Itu tubuhnya anak itu kan tubuh kita. Emang dari mana tubuh itu? Kan satu bagian dari ayahnya, satu bagian dari ibunya. Dulu wujudnya adalah satu tetes air saja. Satu sel dari ibu, satu dari ayah. Betul apa tidak? Jadi yang disebut dengan tubuh anak itu tubuh siapa? Ya tubuhmu. Kalau kita berbicara leluhur, jangan kejauhan. Biasanya kalau berbicara leluhur, oh leluhur itu langsung kakek nenek. Nggak usah. Saya mau nanya, ada yang terlahir ke dunia tanpa ayah, tanpa ibu? Nggak ada. Semua pasti ada ayah ibunya kan? Iya.
Jadi makanya yatim dalam pengertian manusia nggak ada. Karena semua kita datang ke dunia kan ada ayah ibunya. Sedangkan yatim sendiri yang tak berayah, tak beribu. Kasihan nggak sama saya? Yatim. Gak ada ayahnya, gak ada ibunya. Bukan berarti saya tidak berayah, tidak beribu. Ayah dan ibu saya sudah meninggal. Kalau begitu semua manusia yatim. Kalau yatim didefinisikan seperti itu jadi kacau. Yatim itu yang tak berayah, yang tak beribu. Yang tak berayah, yang tak beribu bukan tubuh kita. Yang tak berayah, yang tak beribu adalah jiwa kita. Jiwa itu tidak pernah dilahirkan, jiwa itu ditiupkan. Jadi siapa yang yatim? Yang yatim itu jiwamu. Jadi siapa yang mentelantarkan yatim? Ya kamu yang menelantarkan jiwamu sendiri. Sholat cuma raganya saja, jiwanya nggak ikutan. Itu namanya menelantarkan jiwa. Maka itu yang namanya pendusta agama. Paham atau tidak? Kan ayatnya jelas, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, celakalah para pendusta agama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang mentelantarkan yatimnya. Yatimnya nggak pernah diundang. Yad'u itu artinya undangan. Yang tidak pernah mengundang yatimnya. Jadi ketika sholat cuma raganya saja, sibuk dengan bacaan, sibuk dengan pahala, sibuk dengan surga, takut neraka. Yatimnya sendiri tidak pernah dipedulikan. Itu pendusta agama. Makanya kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kau lihat aku sholat. Kita cuma lihat sholat Rasulullah raganya saja. Batinnya beliau sholat seperti apa, kita gak pernah tahu. Itu sebabnya perlu kita ketemu guru yang bisa mengajarkan batinnya sholat, bukan raganya sholat saja. Kalau itu kan gampang dilihat, karena itu physically. Nah, jangan-jangan kita selama ini nuduh-nuduh orang lain yatim, jangan-jangan kita sendiri yang pendusta agama karena mentelantarkan yatim. Itu kata Quran, bukan kata saya. Coba, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi sebetulnya pendusta agama itu mereka yang tidak pernah mengundang yatimnya, tidak pernah menyertakan yatimnya. Wala yahudu ala ta'amil miskin. Makanya fawailul lil musallin, maka celaka bagi orang yang sholat. Yang sholatnya seperti apa? Sholat yang tidak menyertakan yatimnya. Itu yang celaka. Makanya habis sholat tidak ada gunanya, masih menghujat orang, masih menganggap musuhnya di luar dirinya, padahal musuh terbesar dia adalah dirinya sendiri. Dia lupa bahwa agama adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan dirinya sendiri. Itu agama itu melindungi kita dari kejahatan kita sendiri, bukan melindungi kita dari kejahatan orang lain. Karena kalau orang lain jahat kepada kita, kalau kita tidak mengizinkannya, kita tidak akan jatuh kok. Coba ada orang lain membicarakan kita, kalau nggak dianggap, nggak jadi apa-apa. Menjadi apa-apa kalau dianggap. Kan itu, mau dimasukkan hati atau tidak, kan urusanmu. Siapa yang memasukkan kata-kata kotor ke dalam hati? Orang atau kamu? Udah mulai pintar sekarang ngajinya. Kemarin sih kita terus. Ya lu kali, gua kagak, ya. Sekarang udah mulai sadar. Saya. Jadi siapa yang jahat pada dirimu itu? Siapa yang menyakiti hatimu itu? Nah itu. Kita selalu menganggap orang lain yang jahat, padahal yang paling jahat adalah diri kita sendiri. Itulah pentingnya kita bisa ngariksa diri. Tata salira, tata nagara, tata buana. Oh, syukur kalau bisa tata surya. Tahu tata surya? Tata surya salah satunya adalah matahari. Sudah jadi matahari. Lihat matahari. Matahari itu bangunnya nggak pernah terlambat. Walaupun penontonnya belum bangun, matahari sudah bangun duluan. Dan matahari, penontonnya mau bangun, nggak bangun, tetap menjalankan tugasnya menyinari. Dan matahari menyinari, tidak menyinari dirinya. Dia terus menyinari alam semesta. Gara-gara menyinari, maka semua tumbuhan jadi. Kita sering lupa ya, berterima kasih pada matahari aja nggak ada waktu. Saya kalau makan selalu berterima kasih. Terima kasih matahari. Tidak ada matahari, tidak ada padi. Tidak ada matahari, tidak ada nasi. Tidak ada jagung. Tidak ada daging. Rumput juga tidak akan jadi. Betul apa tidak? Pernah berterima kasih? Ya. Itu makanya kurang berkah hidupnya. Ya, rezekinya gitu-gitu aja. Ya, coba berterima kasih pada matahari, berterima kasih pada air, berterima kasih pada tanah, pada bumi, pada ibu pertiwi. Makanya tanah disebut ibu pertiwi karena itu ibu melahirkan terus. Melahirkan rambutan, melahirkan duren, melahirkan kedelai, melahirkan rumput, melahirkan segala macam. Luar biasa. Kenapa tidak melakukan itu? Karena gak sadar ya. Ya Allah. Itu terlalu sibuk. Gak tahu saya juga sibuk apaan. Ya, oke. Jadi judulnya apa? Kenali dirimu, bukan sibuk menganalisa orang lain. Mari kita berterima kasih kepada Sang Semesta yang telah mengizinkan kita hari ini untuk belajar. Oleh karena itu puji Dia, bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk sekarang. Udah siap? Oke. Kita akan menjelajah kemana? Ke dalam ya, ke dalam. Kalian tuh terlalu banyak menjelajahnya keluar sampai lupa pada diri sendiri. Yuk, kita sekarang tafakuri ayat ini ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri mengapa tidak kamu perhatikan? Dan pada dirimu sendiri kenapa tidak diperhatikan? Wah, dari ujung rambut sampai ujung kaki banyak yang harus diperhatikan. Aduh, saya pengen nangis kalau lihat. Bagian rambut aja. Kalau kita disuruh menghitung berapa jumlah rambut kita, gak ada yang sanggup. Pada setiap helai rambut ini ditumbuhkan, diurus, diatur oleh Allah, sampai Allah tuh gak pernah tidur, gak pernah ngantuk, ngurusi semua tubuh kita. Rambut saja, rambut yang kelihatan setiap hari. Saya tanya, siapa yang pernah menghitung berapa jumlah helai rambut di kepalanya? Tidak diperhatikan. Di bawah rambut ada apa? Wah, lebih kompleks lagi. Ada otak dengan segala fasilitasnya. Kalau dibahas secara dalam, ya Allah, otak kita tuh lebih canggih daripada rangkaian elektronik yang membangun HP kita ini. Gak cukup waktu saya menjelaskan semuanya. Belum ke bawah, mata, telinga, kenapa bisa melihat, kenapa bisa mendengar, nafas, mulut, wah terus, jantung, paru, ya Allah. Itu baru aspek luar. Aspek jasmani. Apalagi yang mengendalikan di dalamnya, software yang mengendalikan hardware kita ini, yang bernama ruhku itu, lebih kompleks lagi. Makanya pertanyaannya, wa fi anfusikum, dan pada dirimu sendiri, afala tubsirun, mengapa kamu tidak perhatikan? Dan kalau kita memperhatikan diri kita ini, lahir batinnya, kita akan jumpa dengan pemiliknya. Coba lihat lafaz Allah di masjid, alif, lam, ha. Sama nggak dengan ini? Sama. Yang mana alif nih? Nih, kelingking. Yang mana lamnya? Nih. Yang mana lam yang kedua? Nih. Mana ha-nya? Nih, ha terbuka. Saya pernah nanya ya, katanya udah pesantren lama, di mana Allah meletakkan lafaz Allah? Di mana Allah meletakkan namanya di tubuhmu? Bilangnya di hati. Oh, saya suruh lihat, di mana coba lihatnya. Jadi agama itu jadi ilusi. Di hati gimana melihatnya? Hatinya juga kelihatan. Pakai sinar X juga nggak akan bisa kelihatan. Yang nyata aja di tangan tidak pernah diperhatikan. Inilah ayat ini tidak pernah diwujudkan dalam diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Saya ketika melihat tangan saya aja, maaf ya, saya tidak diajarkan guru saya. Saya melihat tangan saya nangis. Ya Allah. Nabi Muhammad meletakkan lafaz Allah di sini. Sampai di Quran Allah mengatakan, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah ada padamu. Jadi tangan siapa ini? Tangan Allah. Kalau ini tangan Allah, berarti ini harus menyenangkan pemiliknya, bukan menyenangkan dirimu. Pertanyaan saya, apakah tangan kita sudah menyenangkan pemiliknya? Ya, dari pagi ya sampai di sini, sudah berapa banyak orang yang disenangkan dengan tangan ini? Rumput, pohon, bunga di taman kita, dia tidak bisa menghadirkan air untuk diri. Maka tangan ini dititipkan kepada kita. Begitu kita ngambil air, bunga tersenyum, rumput di taman tersenyum, semuanya tersenyum. Dan mereka akan berterima kasih, ngasih bunga yang indah kepada kita. Pagi-pagi tadi, habis olahraga saya, lari 7 kilo. Kalau saya pagi-pagi lari 7 kilo. 7 kilo loh, lari. 350 kalori harus terbakar. Habis itu saat pendinginan, di rumah saya masih banyak tamu, sahabat-sahabat dari Singapura. Saya selalu ingin membuat mereka bahagia. Begitu saya keluar, pohon mangga sudah siap panen. Udah, saya naik pohon mangga itu 30 kilo saya turunkan.
Silakan bawa ke Singapura. Oh, bahagia sekali mereka. Mangga dipetik oleh saya dari pohon yang saya tanam sendiri. Dan dulu waktu saya nanam pohon mangga itu, cita-cita saya satu. Nanti ya, saya bilang, saya akan metik buahmu dari lantai 2 kamar saya. Dan saya metiknya dari lantai 2 kamar saya. Jadi apa yang kita bayangkan itu nyata sebetulnya kalau kita mau. Udah. Ya, tangan ini sudah menyenangkan Allah. Dan menyenangkan Allah caranya menyenangkan orang-orang yang butuh dibahagiakan oleh kita. Makanya sering tanya saya, kalian pernah melihat Allah tersenyum? Wah, gimana Allah bisa tersenyum? Tuh, karena belajar ngajinya ilusif. Coba, keluarkan uang, kasih orang yang kesusahan. Senyum gak kira-kira? Itulah Allah tersenyum. Senyumnya Allah tuh nyata. Karena dia tuh maha nyata. Kan dia yang bilang, aku yang goib, aku yang nyata. Yang goib sudah nyata di hadapan kita. Wal awalu wal akhiru wal dhahir wal batin. Gitu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri, mengapa kamu tidak perhatikan? Apa yang harus diperhatikan pada diri kita? 2, lahir batin. Tidak mungkin Allah menciptakan tubuh kita sembarangan. Dia sendiri yang mengatakan itu. Huwallazi yusawwirkum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah yang menciptakan tubuh sebagaimana yang direncanakannya. Pernah nggak Bapak Ibu tanya, ya Allah, apa rencanamu dengan tubuh ini? Pernah? Pernah? Lalu kalian menggunakan tubuh sesuka kalian? Itulah sumber penderitaan kita. Coba tanya sama Allah, ya Allah, kenapa kau menciptakan wajahku seperti ini? Kenapa kau meletakkan telinga seperti ini? Dikasih anak telinga dengan segala kompleksitasnya. Mengapa kau ciptakan mata seperti ini, hidung seperti? Tanya sama dia, untuk apa kau ciptakan semua itu? Dia akan menjawab. Dan dia akan memberikan jawaban kepada mereka yang mengalirkan pertanyaan. Maka sampai pada suatu titik, kita menggunakan tubuh ini tidak menurut hawa nafsu kita, tapi menurut rencana dia yang telah menciptakan. Keren gak kalau gitu? Itu. Wah, ayat ini kalau dibahas nggak selesai-selesai kajian kita, ya. Jadi saya pesan satu saja, perhatikan dirimu, kenali dirimu, jangan habiskan waktumu untuk menganalisi orang lain. Oke. Karena tugas utama hidup adalah mengenali diri sendiri, bukan sibuk menghabiskan waktu untuk menyerang, menganalisa, memusuhi orang lain. Tidak ada yang berbahaya di luar kita, karena yang paling berbahaya adalah diri kita sendiri. Betul? Ya. Jadi kembali lagi, leluhur kita sudah meninggalkan agama. Agama itu adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan diri sendiri. Makanya agama gak usah dipamerkan. Pamerkan saja dampak dari kalian beragama. Apa dampaknya? Akhlak. Yang dipamerkan bukan bajunya, yang dipamerkan bukan ritualnya. Pamerkan kepada orang lain itu adalah dampak dari menjalankan semua ritual itu. Ini loh saya. Banyak orang yang datang ke tempat saya tanya, kenapa mau diajak suami ketemu saya untuk belajar? Jawabannya jujur, sederhana. Karena saya melihat perubahan suami saya. Itu yang menarik. Saya tanya sebaliknya, ada juga yang istri mengajak suami. Saya tanya suaminya, kenapa bapak mau diajak sama istrinya ketemu saya? Suaminya menjawab, dahsyat sekali katanya ilmu kesadaran. Kenapa? Istri saya berubah total. Berapa derajat kira-kira? 360 derajat. Memangnya apa? Pokoknya luar biasa. Dulu dikit-dikit ngomel, sekarang masih ngomel, maksudnya cuman lebih jarang gitu. Itu aja udah 360 derajat. Kebayang sama saya dulu ngomelnya kayak apa? Jadi saya tanya perubahannya seperti apa? Biasanya sehari itu 100 kali Pak, sekarang ya 99. Perubahan sekecil itu saja membuat dia tertarik untuk belajar. Itulah ketika kita merubah ke dalam. Merubah ke dalam. Kalau saya ceritakan satu-satu nggak habis waktu ini. Oke, baik ya. Coba renungkan kata-kata ini. Tak akan pernah bisa mengenali orang lain dengan baik sebelum kita mengenali diri kita sendiri. Ini kata-kata saya. Karena saya belajar, sepanjang saya tidak kenal pada diri saya sendiri, saya juga tidak akan pernah bisa mengenali orang lain. Oleh karena itu, cara mengenali orang lain
Ya kenali diri kita sendiri. Ibu, pernah ada orang yang marah sama ibu? Pernah? Atau sering? Oke, nggak apa-apa. Apa pesannya? Ketika dikata-katain yang kasar, yang merendahkan, enak gak kita? Gak enak. Pesannya apa? Kan pesannya sederhana. Oh, dikata-katain seperti itu saya gak enak. Makanya saya tidak akan mengatakan hal yang sama pada siapapun. Itu orang waras. Nah, maka dicek kita waras apa tidak. Biasanya kalau orang ngata-ngatakan kata-kata yang merendahkan, apa yang terjadi? Diam atau kita membalasnya? Malah kita justru mengeluarkan kata-kata lebih pedas lagi dari itu. Itu namanya kita tidak tahu pesan yang sedang disampaikan semesta untuk kita. Karena kita berfokus keluar, coba berfokus ke dalam. Ya Allah, hari ini saya mengalami sesuatu yang tidak mengenakan karena saya diperlakukan seperti itu oleh orang lain. Syukur ya Allah, saya tidak memperlakukan yang sama pada orang lain. Dan saya tidak mau melakukannya. Cukup pelajaran ini bagi saya. Cukup saya yang merasakan tidak enak dengan perilaku itu. Maka saya tidak akan melakukannya pada siapapun. Coba, orang yang bijaksana, direndahkan orang lain saja, dia semakin mulia. Tapi orang yang tidak bijaksana, direndahkan orang lain, ya pencemaran nama baik. Betul nggak? Lapor itu, lapor ini, ujungnya apa? Hanya puas bisa memenjarakan orang. Hati-hati loh, memenjarakan orang terus pakai uang. Yang ada uangnya nggak akan diproses. Jadi daripada itu lebih bagus cari yang gratis. Maafkan saja. Betul apa tidak? Murah. Dan memaafkan tuh egois loh. Karena memaafkan itu sebetulnya untuk kepentingan orang yang memaafkan. Hati-hati. Ini ngaji agak tinggi nih. Karena biasanya kalau kita memaafkan orang, seakan-akan kita membuka jalan bagi orang. Tidak. Memaafkan itu membuka jalan bagi dirimu sendiri. Makanya saya sering mengatakan memaafkan itu egois. Karena apa? Memaafkan itu keuntungannya bukan siapa-siapa kecuali buat dirinya sendiri. Makanya orang yang tidak mau memaafkan sebetulnya dia sedang meracuni dirinya sendiri. Oke. Bagaimana cara mengenali diri? Sederhana kok. Yang pertama, ketahui dan pahami diri kita. Setiap diri itu sempurna. Apa sempurnanya? Kan dalam setiap diri ada dua, ada kelebihan sekaligus juga ada kekurangan. Kelebihannya untuk disyukuri, kekurangannya untuk diperbaiki. Itu. Jangan-jangan sudah bertahun-tahun hidup, kalau saya tanya, apa kelebihan dirimu? Apa kekurangan dirimu? Jangan-jangan tidak tahu. Waduh, hidup model kayak gitu, ya, tidak berbasis SWOT itu namanya. Itu pasti hidupnya itu ya amburadul. Yang kedua, kalau saya tanya, bidang apa sih ya yang sangat kita kuasai dan kita senang melakukannya? Sudah ketemu belum? Bidang apa yang kita kuasai dan kita senang melakukannya? Sudah ketemu belum? Jadi kalau hari ini kalian kerja masih menganggap beban, masih capek, itu ada yang salah. Karena kalau dia mengerjakan sesuatu sesuai dengan bidangnya yang dia minati, pasti akan senang melakukannya. Waktu tidak membatasi lagi. Ikhlas itu datangnya di situ. 3, bisa gak kita jujur pada diri sendiri? Ini yang paling berbahaya ini ketika orang tidak bisa jujur pada diri sendiri. Misalnya, dia itu tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Kan sulit yang kayak gini diberitahu. Tapi kalau jujur pada diri sendiri, oh saya itu tidak tahu dan sekarang saya tahu kalau saya tidak tahu, maka saya akan mencari tahu pada orang yang tahu. Jujur pada diri sendiri itu langkah awal untuk mengenali diri. Hadirin, orang yang tidak jujur pada diri sendiri tidak akan ada di tempat seperti ini. Orang yang mengatakan dirinya tahu, saya sudah tahu, dia tertutup dengan semua pengetahuan baru. Dan orang yang mengatakan saya sudah tahu, tidak ada juga di YouTube sekarang ikut streaming, tidak ada juga di TikTok sekarang ikut streaming, tidak akan ada. Orang yang mengatakan dirinya sudah tahu, tertutup dari semua pengetahuan. Dia hanya siap menjadi torrent yang menggelontorkan apa-apa yang dia sudah ketahui. Mana yang lebih hebat? Mendengarkan atau bicara? Mendengarkan. Karena keuntungan mendengarkan itu pasti akan ada pengetahuan baru yang kita dapat. Beda kalau bicara. Kalau bicara itu bisa jadi hanya mengulang-ulang pengetahuan lama yang sudah dia ketahui. Makanya saya setiap mau bicara, pasti saya menghubungkan dulu dengan alam tinggi saya. Saya mohon bimbingan, supaya Pak, yang keluar dari mulut saya terhindar dari pikiran jahat saya.
Dan kalau bisa bicara seperti itu, lagi bicara pun seperti ini, pengetahuan baru datang. Itu namanya intuisi. Jadi kita mengajar sambil belajar. Jangan dikira loh, saya ikut belajar sekarang. Karena saya sudah mendengarkan diri saya sendiri. Makanya kalau kita sudah bisa mengakses alam tinggi, mengakses sidratil muntaha kita, mengakses langit ruhani kita, pengetahuan itu tidak pernah statis. Selalu baru, baru dan terus baru. 4. Dengarkan suara hati. Sering mendengar suara hati? Karena itu suara kebenaran. Dan itu tidak akan menyalahi. Semua petunjuk dari suara kebenaran tidak akan menyalahi.